Itu beliau Ustadz Hasan Dalil memberi kunci-kunci. Nanti Anda membuka almari-almari di wacana Anda masing-masing. Cuman begini Ustadz Hasan, ini di Indonesia ini orang begitu bodohnya ya. Jadi kalau orang sudah nyebut Hasan Hussein mesti terus dan oh itu Syiah itu. Jadi nek wong Sunni gak wani ngomong Hasan, gak wani ngomong Hussein, dan tidak ada orang Sunni ngasih namanya anaknya Hasan sama Hussein. Menderita betul ini bangsa. Gak wani. Nek anaknya sing coba jajal bayi sejak tahun 97 sampai sekarang sing anaknya jenenge Soeharto. Begitu bodohnya kita, begitu terkungkungnya kita oleh stigma-stigma. Nah di sini teman sekalian, Anda Sunni apa Syi'i? Islam. Susi. Nah, Susi ya. Di sini sederhana pengetahuannya Ustaz Hasan sama Habib Ahmad. Saya sudah tanya sama mereka, Rasulullah itu Sunni apa Syiah? Rasulullah saya tanya langsung ini akhirnya karena mereka nyuruh saya. Karena mereka suruh saya, jangankan Sunni Syiah, NU Muhammadiyah aja saya suruh memperjelas. Saya acara DPP Muhammadiyah, NU-nya gelisah. Saya acara dengan NU, Muhammadiyahnya merengos. Terus akhirnya saya terpaksa, mau nggak mau saya konfirmasi sama yang punya Islam, yang diamanati yaitu Rasulullah. Terus saya bilang dengan Nabi, sebaiknya saya masuk NU atau Muhammadiyah. Terus Rasulullah menjawab, NU itu apa nun? Gitu. Gak ngerti gitu. Nah si jini memang kok kayak jenengku. Jenengku Muhammadiyah, niku sing lahirnya di kota gede. Oh, niru-niru jenengku ya ngono. Gitu. Nah Sunni Syiah juga. Jadi teman-teman sekalian, kalau Ustadz Hasan Dalil bilang ring 1 ya, itu tidak ada urusan Sunni Syiah. Itu memang begitu, bahwa Rasulullah itu oleh Allah dikasih puasa dunia yang sangat dahsyat yang Anda tidak bisa dikasih itu, tidak kuat. Rasulullah tidak dikasih anak laki-laki, meninggal waktu kecil. Sementara aku nggawe perucut dadi sabrang, perucut dadi jembar, perucut dadi rampak. Sak nggawe-nggawe itu dadi. Rasulullah satu saja nggak dikasih. Kalau dia kekasih nomor 1, tapi beliau dikasih cucu yang mutiara, Hasan dan Hussein, kan gitu. Nah, jangan takut menyebut Hasan dan Hussein. Tidak ada urusan, itu memang cucunya Rasulullah. Apa terus naik kue, wah aku Sunni kok Hasan Hussein gitu. Tidak ada urusan. Gitu. Kalau orang NU, kalau Muhammadiyah tidak berani nyebut apa Sayyidina. Karena tidak lalu saya dunia kata Rasulullah, jangan disayat-sayatkan saya. Akhirnya tak celuk, ya apa kabar dahlan? Marah lama-lama mereka. Wancane dahlan ku biar dekut tak gede ngene. Marah setelah saya sebut dahlan. Ya makanya saya sebut Sayyidina Muhammad. Saya tidak sebut Muhammad toh. Bapakmu jenenge sapa? Bapakmu. Ya apa kabar Wanto saya? Enggak mau ya Wanto itu ya macam-macam deh. Anda tersinggung kan sama saya? Itu soal budaya, itu soal cinta, itu soal kemesraan. Memang latu sayyidini artinya jangan bersikap feodal kepada saya, jangan menuhankan saya, jangan menjunjung saya, karena saya adalah manusia biasa. Wa ma Muhammadun illa aba ahadin min rijalikum. Itu satu konteks. Tapi kalau kamu ngoko-ngoko sama Muhammad, nanti mat. Kalau kamu ngoko-ngoko, Allah akan mengatakan tidaklah Muhammad kecuali dia adalah Rasulku. Kan begitu. Semua ada pilahnya masing-masing. Ono nggone dhewe-dhewe dan beda-beda di tempat masing-masing. Itu loh. Kue meso ini masih mungkin tadi jajal untuk pengajian Ustaz kue meso. Tidak bisa di sini, tidak apa, karena pisuan sudah kita olah secara kimiawi menjadi kalimat thayyibah. Artinya produk meso di sini adalah kegembiraan bersama dan tidak menjauhkan kita dari Allah dan Rasulullah. Jadi kebudayaan kita taklukkan menjadi berkah agama, betul kan? Yesus. Nah, kalau Anda marah, baru dia baru dia haram. Anda tidak marah kok, malah seneng gitu. Oh, cak, nggak boleh. Pisau aku. Ya cok. Malah terima kasih deh. Ada yang minta saya pukul di Blitar, saya
tiba-tiba ada anak naik tengah-tengah musik ya kan, naik, kalau pukul, wah, ini langsung berhenti. Pak Is mencolok, ada apa ya, tak kampleng, itu. Jadi teman sekalian, orang Islam itu khalifah. Ya, dia tahu kapan racun dibutuhkan, dia tahu kapan narkoba dibutuhkan, kan gitu. Kalau dia dipakai untuk anti racun, nggak ada masalah, kan begitu. Jadi Anda mengerti proporsi, Anda mengerti makom tidak hanya manusia, tapi makom dari setiap zat, setiap benda-benda itu ya. Nah, sebelum selamat saya ingin kasih hadiah Ustaz Hasan Dalil sama Habib Ahmad. Ustaz, antum terjemahkan supaya mereka paham. Ini paham gitu. Hubbu Ahmadin qalbi sakan. Ya, Ustaz, antum terjemahkan Ustaz. Antum ajarin itu. Cinta Nabi itu pasti bisa membuatkan hati kita menjadi tenang. Nah, membuat hati kita settle, tentrem, qalbi sakan. Dari kata sakan itu timbullah istilah lain sakinah. Terus hubbu Ahmadin qalbi sakan wal fata aliyil mu'taman. Dan ingat, di sampingnya Nabi, kanjeng Nabi, ada seorang pemuda Ali yang selalu dikasih amanat oleh kanjeng Nabi. Ya aini wa bunayhi Al Hasan wal Husain. Mataku, ya, jantungku adalah Hasan Husain. Nah, ini selawat dikenal oleh semuanya di Indonesia. Dan hubungan dengan Rasulullah. Islam kita adalah Islam menuju Islamnya Muhammad SAW. Betul. Semua masih menuju ke sana karena belum ada yang persis seperti Islamnya Muhammad. Kita semua ingin menuju Islamnya Muhammad. NU monggo asal menuju Islamnya Muhammad. Muhammadiyah monggo. Demokrat monggo ning Cengoro sebenarnya. Jadi semua bersama-sama sekeras-kerasnya. Anda insya Allah tahu lagunya. Teman-teman kancing saya mohon Hubbu Ahmadin bersama-sama. Ustaz, mohon sebelumnya, kami ini kan ada punya saron, punya gendang, punya apa segala macam. Rasanya tidak adil kalau mereka tidak kita ajak untuk terlibat di dalam selawatan keindahan kepada Rasulullah SAW. Maka Hubbu Ahmadin ini tetap diawali dengan saronnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
sayyidina Muhammad. Tafadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, khususnya Cak Nun yang saya hormati, rasanya ini bukan ceramah, sekitar ngobrol-ngobrol bersama saja. Banyak kemudian yang mungkin pernah saya bayangkan, ya, ada beberapa perubahan setelah saya hadir di majelis ini. Saya ingin mulai saja dengan kisah hikmah tentunya, bahwa nanti di akhirat itu banyak juga golongan-golongan itu yang datang, semuanya mengharapkan masuk surga, macam-macam golongan. Dan malaikat penjaga surga mempersilahkan, ini menunjukkan rahmat Allah yang luar biasa. Kita orang Islam yakin bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa rahmatullahi wasi'at kulla syai'. Ya, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, bahkan rahmat Allah itu sabaqat ghadabah. Rahmat Allah itu melampaui, lebih mendahului daripada murkanya. Dalam ayat lain, kataba ala nafsihi rahmah. Allah itu menentukan untuk dirinya sendiri, menulis untuk dirinya sendiri ar-rahmah. Kita banyak hal kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malaikat penjaga surga ini mempersilahkan, silakan masuk surga, tapi jangan ganggu yang di kamar nomor 1. Sudah nurut sih, masuk surga. Golongan kedua begitu juga, silakan masuk, tapi jangan ganggu kamar nomor 1 dan seterusnya. Hanya mereka penasaran kalau masuk surga, ada apa yang di kamar nomor 1? Katanya surga ini bebas, kok ini ada yang ditutup-tutupi. Mereka pun tanya kepada malaikat, ada apa itu di kamar nomor 1? Dijawab, di sana ada orang-orang yang sewaktu di dunia menyangkanya hanya mereka saja yang masuk surga. Ya. Jadi terpaksa kita kurung di kamar sendiri. Berarti dari awal kok belum paham juga, heran. Jangan-jangan saya tadi berpikir, kan di belakang saya orang Pekalongan. Saya lahir di Pekalongan, ayah saya lahir di Pekalongan, kakek saya juga lahir di Pekalongan. Tapi saya juga bisa membaca hati Anda, pasti mengatakan ini orang Arab. Saya teringat tetangga saya dibilang begitu, Tuan, Anda ini orang Arab ya? Kok taunya? Itu hidungnya mancung. Dia jawab, itu Petruk mancung kok udah dibilang orang Arab. Jadi saya juga punya kenangan dengan Cak Nun ini, mungkin karena lupa, tapi saya ingatkan tahun 81 saya masih mahasiswa, beliau mengisi pengajian di asrama kami. Saya termasuk yang bertanya tentang Syiah dan Sunnah. Tadi disinggung-singgung, saya sudah mau ngomong ini sebetulnya. Beliau tanya balik, kamu ini Alawiyin atau bukan? Kan komunitas Arab ada Alawiyin, ada bukan Alawiyin, macam-macam, jangan dianggap Arab itu satu. Saya bilang dari Alawiyin, kalau begitu Anda Syiah, kata beliau. Lupa ya. Iya. Subhanallah ya. Saya termasuk tadi orang yang meyakini bahwa surga bukan milik golongan tertentu saja. Ya. Dan Al-Quran mengatakan kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Jadi yang dilempar ke neraka itu cuma orang-orang yang sudah datang kepada mereka nadhir dengan sempurna lalu mereka mendustakan. Orang-orang yang jahidin, juhud, selainnya tidak mungkin dilempar ke neraka. Ya, selama ini saya meyakini yang
Dan sampai detik ini saya meyakini yang seperti itu. Kemudian ini yang ringan yang saya katakan ngobrol gitu. Dan Anda bertanya ini pakai serban, pakai ini apa itu maknanya? Apakah menunjukkan diri sebagai ulama? Tidak. Karena serban ini kalau kita memuji-muji Rasulullah, mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, Rasulullah mengatakan al-imamatu tajul mu'min. Imamah itu mahkota orang mukmin. Dan ternyata kita diberitahu oleh para ulama, ini maksudnya kalau saya mati sewaktu-waktu tidak usah repot-repot cari kain kafan, ini sudah ada di atas kepala saya. Ya. Serbannya nggak kecil, ini panjang, ini 7 meter ada. Ya. Terus ini untuk apa? Ini supaya saya tidak sombong. Jadi kalau saya mau menegakkan kepala saya, cepat-cepat tarik begini saja, langsung ke bawah lagi. Dan banyak lagi manfaatnya tentunya. Saya tadi sudah mengarang-arang apa yang kira-kira lucu juga ya. Kita ingin acara-acara lawak di TV sih ya. Supaya Anda jangan ke TV, kesini saja. Ini insya Allah lawan-lawan yang bermakna dalam, insya Allah ya. Kemudian saya juga terkesan tentu dengan kalimat salawat. Jadi saya ingin sampaikan satu kalimat lagi dalam Islam yang luar biasa. Saya yakin bahwa yang datang dari Islam itu tidak sembarangan. Ketika kita bertanya sebetulnya hidup itu untuk apa, itu bisa dijawab dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hidup untuk itu. Supaya Anda betul-betul mendapat anugerah, ya, mendapatkan manfaat dari kalimat ini. Kita ingin selamat, ya, Assalamualaikum. Supaya selamat didoakan. Kita sering mendengar itu, sering mengucapkan itu. Kalau tidak selamat ya kebangetan. Ya, berapa kali kita tiap hari mengucapkan kalimat itu dan juga mendengarkan kalimat itu. Ya, insya Allah kita pasti selamat. Setelah itu kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian keberkahan. Lontas sedikit, apa itu keberkahan? Saya tidak tahu artinya barakah. Apa itu barakah itu? Apa artinya dapat nasi berkat misalnya? Barakah adalah kemuliaan yang selalu tumbuh, tidak henti-hentinya. Itu barakah. Setelah selamat, selalu mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk seagung-agung rahmat adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai rahmatan lil alamin. Dia mengatakan ana rahmatullahil muhdad. Saya adalah rahmat Allah yang dihadiahkan untuk manusia. Bagaimana kita supaya selamat? Tentu mengikuti garis yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Supaya selamat kita mengikuti tuntunan Nabi kita. Jadi dikatakan ada ring pertama, jadi karena memang di sekitar Rasulullah ada macam-macam watak. Anda jangan kira bahwa orang-orang yang keras itu, orang-orang radikal, fundamentalis itu tidak punya dasar. Mereka punya hadis juga yang nyuruh keras. Tapi jalurnya dari mana? Rupanya jalur dari orang-orang keras saja. Ya. Karena orang-orang keras ini kemudian menginterpretasi memahami sendiri apa yang diucapkan Nabi, sepotong-sepotong timbul tuh keras. Memang di sekitar di kalangan sahabat Nabi itu ada orang-orang keras sedikit-sedikit biar saya penggal lehernya. Ya. Mau meluruskan sofnya pakai pedang misalnya. Kan ada itu, bukan tidak ada. Ya. Karena itu harusnya standar kita yang utama Nabi dulu, bukan yang lain-lain. Ya. Jangan gampang-gampang, pokoknya ada hadis diterima saja. Ya. Itulah kita ingin selamat betul-betul. Kita banyak belajar, banyak mengkaji. Ya.
kalimat hadis yang sering kita dengar, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin atau muslimah. Ada lagi tambahannya mestinya, tapi sering tidak disampaikan. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Selesai itu Nabi mengatakan, fatlubul ilma fi madanihi, carilah ilmu itu di tempatnya, di sebarang tempat. Waqtabisuhu min ahlihi, ambil itu percikan cahaya dari ahlinya, tidak sembarangan. Al-Quran mengatakan bagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 49, disebutkan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illallah zalimun. Kita lihat Al-Quran sendiri mengatakan Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di sudur, dada-dada orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi memang setiap zaman ada insan-insan Qur'ani, di dada mereka lah itu Al-Quran. Sekarang buktinya kita di rumah banyak Al-Quran, banyak mushaf, di masjid banyak, di pasar banyak. Ya. Jadi ketika ada sosok figur yang kita lihat orang soleh, orang alim, yang pribadi Qur'ani, kan kita tidak menolak kepada lembaran-lembaran tadi. Kita menolak dia. Karena apa? Tidak ada inilah Al-Quran. Ya. Dan tadi yang disebut ring pertama itu di dada mereka lah itu Al-Quran. Jangan lupakan mereka. Kalau Anda berpaling dari mereka, sama saja Anda berpaling dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ada di dada mereka. Fi suduril ladzina utul ilm. Jadi kita yakin ada sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa, yang mulia. Ya, kita bisa sebut mungkin lebih dari 100 orang. Namun ahli bait ini, keluarga Nabi, ya, yang disebut seringkali dalam syair-syair, ya, itu banyak sekali, bahkan sudah mengakar di tanah Jawa ini khususnya. Ya. Tadi Tembangkasan Husain, apakah sekedar untuk dielu-elukan? Mereka adalah Al-Quran yang berbicara. Mereka memang disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan cuma mencipta tapi juga memilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Ini saya akan panjang lebar, akan ini saja insyaallah, dan nanti akan saya akhiri. Ya. Jadi Rabb kamu ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta yang Dia kehendaki dan memilih. Dan mereka tidak punya hak untuk memilih. Bayangkan benda-benda yang nampaknya mati saja ada yang dipilih oleh Allah. Misal kota Mekah, kota Madinah. Kenapa kita muliakan? Karena dipilih oleh Allah. Hajar Aswad kenapa kita muliakan? Dia dipilih oleh Allah. Kenapa malam Jumat kita anggap lebih mulia dari malam yang lain? Karena Allah pilih bulan suci Ramadan, malam Lailatul Qadar, dan seterusnya, itu semua pilihan-pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manusia ini tidak ada yang diberi oleh Allah? Apa hanya sampai Rasulullah titik, ya ada lagi setelah itu yang diberi oleh Allah? Tidak mungkin. Termasuk ulama itu pun Allah yang pilih. Kalau ada ulama diangkat oleh manusia, perlu diragukan keulamaannya. Ya. Ini matis ulama, siapa yang pilih dia sebagai ulama misalnya? Karena Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bukan cuma milik Allah, mengangkat mereka. Jadi ulama tidak perlu, betul-betul tidak perlu minta diangkat oleh selain Allah. Ya. Kita ini sekarang sudah dikondisikan, tauhid kita sudah rusak. Kita tidak takut kepada Allah, takut kepada selain Allah. Ya. Kebanyakan kan begitu. Jadi tauhid itu kelihatannya mudah, tapi berat kalau tidak kita latih. Tauhid bukan sekedar terus diartikan tidak musyrik, selesai, tidak menyembah selain Allah. Tapi ketika Anda takut kepada selain Allah lebih dari bertakut kepada Allah, Anda sudah musyrik. Ya.
Al ulama kan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, ulama bukan terbatas orang-orang elit tertentu saja. Siapapun yang tahu dan dia betul-betul bisa menanamkan dalam dirinya hanya takut kepada Allah, dia adalah alim. Dia termasuk dalam golongan ulama. Kenapa? Dia dipilih oleh Allah, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya termasuk orang yang yakin bahwa setelah Nabi Muhammad ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jelas termasuk para imam tadi. Ya. Jadi mulai Imam Ali bin Abi Thalib tadi juga dikatakan Ali al-Mu'taman. Ada kalimat al-Mu'taman artinya yang bisa dipercaya. Ketika Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, ya, Imam Ali tidak disaudarakan dengan siapapun, ternyata dengan Rasulullah sendiri. Ya. Pengertian ini luar biasa. Ya. Dan Imam Ali bin Abi Thalib yang dari kecil dididik langsung oleh Rasulullah, tidak terjamah oleh tangan orang lain. Sahabat-sahabat yang lain termasuk sama itu umur 40 tahun, 50 tahun sudah bergelimang dengan hal-hal kotor, suasana jahiliyah. Dan mereka inilah yang memang berhak untuk mendapatkan salam dan selawat dari umat Muhammad. Kemudian ini berbicara bisa panjang lebar. Terakhir saya tergelitik untuk mengomentari kalimat Sayyidina dan bukan Sayyidina. Ya, memang betul tergantung bagaimana kita mengucapkannya. Kalau kita bilang Allahumma salli ala Muhammad dengan pengagungan tidak ada masalah. Seperti kita dalam azan kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada orang yang bilang asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah dalam azan, ada kan? Memang aturannya sudah begitu. Ya. Jadi sebetulnya Sayyidina bukan Sayyidina itu tidak masalah. Anda mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad dengan pengagungan, karena memang yang berhak mendapat nama Muhammad itu hanya Rasulullah saja. Yang lain-lain itu supaya dapat berkah dari nama yang mulia ini. Ya. Saudara-saudara sekalian, saya mungkin hanya sekedar memberikan garam ke lautan saja. Jadi saya betul-betul bersyukur kepada Allah. Jadi mudah-mudahan saya pribadi mendapatkan manfaat dari majelis ini insyaallah ta'ala. Demikianlah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan syukur dan cinta.